Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa dari perbankan Big Cap, tampaknya pilihan jatuh kepada saham BBNI pemirsa, di mana posisi dari BBNI direkomendasikan buy 4.300 resisten hingga ke 4.720. Kemudian dari emiten emas ada Antam buy 4.150 resisten hingga ke 4.700, dan terakhir dari energi ada Adaro juga direkomendasikan buy, supportnya di 2.200 resisten hingga ke 2.400. BBNI, Antam, kemudian juga Adaro, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali Ibu. 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Kita ke perbankan Big Cap ini, BBNI. Hari ini saham-saham perbankan Big Cap cenderung bergerak mix Ibu. BBCA dan BBRI lebih cenderung tertekan, sementara BBNI mengalami pelemahan juga di atas 1%, dan BMRI tadi justru menguat di atas 1%. Mungkin dari sisi pertimbangan Ibu, terutama dari sisi teknikal, masuknya BBNI masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Baik, untuk saham BBNI, kenapa kita pilih untuk jadi saham pilihan? Karena cukup defensif ya. Kita melihat secara teknikal harga sahamnya juga cenderung sideways, jadi masih ada potensial upside yang menarik ya. Jadi risk and rewardnya masih terjaga. Untuk area resisten dari BBNI ya, karena tadi sahamnya lagi sideways, bisa pertimbangkan area resisten terdekat di 4.720, kemudian area supportnya di 4.300. Jadi saat ini sideways tapi lagi di area dekat-dekat supportnya, jadi menarik untuk akumulasi buy untuk saham BBNI. Kemudian kalau kita lihat secara sentimen sih lebih kita menunggu ya earningsnya nanti untuk BNI untuk yang di first month. Kemudian kalau kita lihat ke depan nih RUPS ya di tanggal di bulan Maret di tanggal 9 Maret ya khususnya, itu menarik untuk kita cermati karena ada agenda buyback dan juga pastinya ada pembagian dividen yang yieldnya itu sekitar 6-8% lah untuk saham-saham perbankan Big Caps ya. Baik. Dan untuk BNI sendiri sekitar 1,5 triliunan. Oke. Kalau kita bandingkan dari sisi teknikal Ibu Rati, BBNI tampaknya cukup minim dari sisi koreksi jika dibandingkan dengan saham-saham perbankan Big Cap lainnya. Bagaimana Anda melihat daya tahan dari sisi teknikal BBNI sampai sejauh ini dan juga dari sisi valuasi Ibu Rati? Baik, kalau misalnya kita lihat untuk BBNI sendiri ya tadi ya sebenarnya saham-saham perbankan lain itu cenderung sideways kecuali Mandiri ya, karena earningsnya udah keluar dan positif untuk di bulan Januari. Jadi kalau misalnya BBNI kita lihat harusnya bisa tahan ya dengan volatilitas IHSG ya sampai di bulan Maret nanti, karena kita lagi tadi nunggu momentum yang ditunggu-tunggu investor terkait dengan dividen di RPST nanti. Jadi secara teknikal sih harusnya masih bisa kuat lah di atas supportnya 4.300. Baik, PBV-nya masih di bawah 1 kali ini, Bu? Betul, itu juga menarik ya, valuasinya masih cenderung murah. Baik, dari BBNI kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa. Tadi juga kita sudah sampaikan ada emiten emas barang baku, ada Antam juga direkomendasikan buy, supportnya tadi 4150, resisten di 4700. Nah, di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini, kita akan coba update untuk Antam. Posisi penutupan ini melemah tipis saja di 0,23%, 4380, di mana secara intraday di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, Antam sebenarnya mendominasi atau lebih dominan bergerak di zona hijau, namun jelang penutupan berbalik ke zona merah melemah tipis. Bagaimana Anda melihat secara teknikal capaian Antam untuk hari ini? Daya tahannya juga cukup tinggi Ibu di tengah pelemahan dari indeks harga saham gabungan hari ini? Baik, kalau kita lihat untuk Antam secara teknikal ini memang konfirmasi reversal jangka pendek ya, setelah waktu itu sempat turun ya ke level lowestnya di 3.700-an. Jadi memang udah reversal dan akan ada potensi membentuk rounding bottom ke area resistnya yang terdekat di 4.700. Untuk area level supportnya di 4.150. Kita melihat saham-saham komoditi, saham-saham emas gitu ya di musim earning season ini jadi saham yang cukup menarik untuk dicermati lah ya, karena kan earnings yang cukup positif harusnya untuk di full year 2025 itu saham komoditi khususnya emas. Jadi bisa pertimbangkan untuk saham Antam ini di tengah harga emasnya juga yang masih di atas 5.000.
terakhir 5.100-an. Ya, sudah US dollar per ounce. Jadi Ya. menarik lah untuk dilihat saham-saham di musim earnings season ini untuk saham komoditi emas. Baik, intraday tertinggi hari ini sempat ke 4.550 di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Seperti apa posisi resisten selanjutnya dan buy on weakness di level berapa? Akankah akan menembus kembali lagi atau ke level 4.700-an, Ibu Rati? Baik, harusnya sih dengan kondisi saat ini ya, dengan harga emas yang tadi cukup tinggi ya, 5.100, harusnya bisa tadi membentuk running bottom ke resistnya di 4.700. Dan kalau kita lihat juga Antam ini kan nggak hanya jualan emas, tapi juga jualan nikel gitu kan, yang kita tahu harga nikel juga ada 17.000. Karena di RKAB 2026 kan itu pemerintah memangkas ya produksi nikel domestik 36%. Jadi harusnya sih dari komoditi nikel dan juga komoditi emasnya dua-duanya cukup positif. Baik, kita nantikan rilis kinerjanya nanti untuk Antam, terutama untuk kuartal pertama di 2026. Dari Antam kita beralih ke Adaro, Ibu. Anda juga rekomendasikan buy 2.200 hingga 2.400. Buy di level berapa untuk Adaro? Baik, untuk Adaro, kita lihat Adaro mirip ya secara sebenarnya sama Antam, ada potensi untuk dia membentuk rounding bottom ke resistnya yang terdekat di 2.400, kemudian area level supportnya di 2.200. Apakah menarik untuk diakumulasi di level sekarang? Ya bisa pertimbangan untuk akumulasi cicil beli aja gitu ya, mengingat IHSG-nya kan cukup volatile nih, sampai ya bisa dikatakan sampai akhir bulan atau sampai lebaran nanti gitu kan ya, karena likuiditas cukup terbatas ya secara historis di tengah momentum Ramadan juga lebaran. Baik, penutupan hari ini di 2.290, buy di level berapa, Ibu, untuk Adaro? Baik, bisa buy ya di area level 2.250, jadi bisa buy on weakness di 2.250 sampai di 2.200. Ya, tunggu koreksi lanjutan ya, karena hari ini masih di 2290, melemah di 1,29%. Target terdekat, Ibu, di tengah pelemahan yang terjadi, tutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, apakah ada perbaikan, paling tidak memangkas dari sisi pelemahan dari intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup melemah di 1,37% di level 8.280,833, dan tampaknya indeks harga saham gabungan berhasil memangkas pelemahan karena intraday terendah hari ini di 8.259,477. Intraday tertinggi sebelum mengalami tekanan yang cukup dalam, indeks harga saham gabungan sempat menguat ke level 8.437,089 setelah dibuka di zona hijau pada pagi tadi di 8.428,050. Kita akan coba lihat, pemirsa, ke grafis yang pertama, posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 melemah di 0,76%, Jakarta Islamic Index melemah di 1,52%, LQ 45 juga tertekan dalam di 1,20%. Selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Sektor keuangan tampaknya masih memimpin penguatan di 1,02%. Ada BMRI tadi, kemudian juga ada Bank Mega, kemudian energi tertekan dalam, anjlok di 3,50%. Konsumsi non primer juga turun dalam di 3,12%. Infrastruktur juga melemah di 2,29%. Ke grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers di tengah saham-saham big cap hari ini rata-rata cenderung mengalami tekanan, tidak hanya dari konglomerasi tapi saham big cap lainnya didominasi oleh saham-saham small cap ini. Ada Yellow ditutup menguat di 135, Asia di 105, PPRE juga rebound hari ini di 276, dan LPKR melesat ditutup di Rp102 per sahamnya. Selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, ada Bumi. Tadi pun juga sempat kita ulas, nilai transaksi masih tinggi di 2,4 triliun, BP melemah di 270, PTRO tertekan di 6.650, saham grup Bakri lainnya ada Dewa melemah di Rp560 per sahamnya. Itu dia updatean posisi indeks harga saham gabungan dan juga rotasi beberapa saham dan sektoral, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi di perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Ibu Rati, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Ibu. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ada Bapak Kristo dari Jatinangor menanyakan saham DRMA sudah ambil posisi di 1046, Ibu Rati. Analisisnya untuk prospek jangka menengah. Baik, untuk DRMA ya memang sahamnya cenderung sideways. Tadi udah aku ambil posisi di 1046, 45. Jadi kalau misalnya untuk strateginya bisa pertimbangkan untuk buy on support, jual on resist ya. Kita lihat saat ini harga sahamnya cenderung sideways. Tadi bisa pertimbangkan area resistnya di 1100 untuk taking profit. Kemudian area level supportnya di 1045 ya. Saat ini ada di area level supportnya berarti untuk average-nya. Baik, selanjutnya menanyakan saham Inet, Ibu. Saya akan coba cek ini pertanyaan dari siapa. Bapak Bismarck P. Sihotang menanyakan Inet sudah ambil posisi di 398. Apakah bisa kembali ke harga Kumdrenrijk isunya di 770? Baik, untuk harga di 700 di harga 700-an gitu ya. Saat ini tertingginya berarti di 710 untuk harga highest-nya. Jadi kalau kita lihat untuk Inet harusnya sih secara teknikal masih ada potensi koreksi ya. Jadi bisa pertimbangkan area level supportnya di 320. Kemudian untuk resisten terdekat di 436. Jadi strateginya kalau belum punya bisa wait and see. Kalau misalnya udah punya bisa pertimbangkan tadi ada area level supportnya di 320. Baik, selanjutnya menanyakan saham BRPT, Ibu. Ini ada dua penanya. Yang pertama ada Bapak Andra dari Kerinci Jambi, baru ingin masuk ini di tengah pelemahan dalam hari ini, support dan resistennya. Kemudian juga ada Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham BRPT sudah buy di level 2000, support dan resistennya. Baik, untuk area 2000 memang ini jadi area yang cukup tadi ya psikologis. Jadi kalau misalnya untuk saat ini sih secara tren udah patah tren ya, jadi harusnya masih akan ada potensi melemah. Strateginya bisa dijaga aja level support selanjutnya di 1830, 1820. Kalau misalnya breakdown di area tersebut ya bisa kurangi posisi dulu aja. Karena secara tren tadi trennya cenderung downtrend dan udah patah tren juga dari tren bullishnya. Itu untuk saham BRPT ya. Jadi udah patah tren dari jangka menengah maupun juga jangka panjang ya. Baik, belum direkomendasikan bagi yang sudah masuk, Ibu, ingin masuk, Ibu? Kalau misalnya mau baru ingin masuk ya, mendingan buy on breakout aja. Yeah. Setelah dia bisa ada reversal ya ke di area 2.500-an. Itu untuk saham BRPT. Jadi bisa buy on breakout aja. Baik. Di 2.500. Selanjutnya menanyakan saham Eral, Ibu. Ada Bapak, saya akan coba cek, Bapak Robertus baru juga ingin masuk level entry ideal kalau Eral direkomendasikan. Penutupan hari ini 364 melemah di 2,67%. Oke, kalau misalnya Eral ya kita lihat secara teknikal harga sahamnya cenderung sideways ya. Kemarin bentuk rounding bottom ke area resistnya di 408, 410. Jadi kalau misalnya mau buy on weakness saya rasa tunggu dulu karena kita belum melihat di sini ada potensi reversal. Jadi strateginya bisa buy on weakness atau tunggu aja di menembus kembali di atas level 800-an. Oke, untuk Elsa ini memang strong uptrend, belum ada trend reversal. Jadi kalau misalnya kita lihat secara teknikal sih bisa pertimbangkan tadi untuk yang mau buy ya bisa pertimbangkan untuk buy on weakness aja. Tapi kalau misalnya udah punya apakah bisa direalisasikan profit? Realisasikan profit saya rasa better di hold dulu untuk Elsa karena secara trend belum patah trend dan juga masih strong uptrend. Potensi bisa ke 800-an kembali tidak, Bu? Untuk ke 800 harusnya bisa ya, tapi kita lihat harusnya ada koreksi sehat dulu atau retracement dulu ke level supportnya di 720 sampai di 700. Itu untuk Elsa. Jadi kita lihat memang strong uptrend tapi harusnya ada retracement dulu sampai ke level supportnya tadi di 720 sampai 700. Baik, selanjutnya ada Bapak Fikri dari Jakarta menanyakan saham Toto, Ibu, TOTO hari ini ditutup melemah juga seiring juga dengan pelemahan indeks harga saham gabungan. Direkomendasikan tidak untuk Toto?
Baik, untuk volume kita belum lihat ada yang volume akumulasi yang cukup signifikan ya, harga sahamnya juga cenderung sideways. Jadi kalau misalnya mau beli ya bisa pertimbangkan untuk wait and see dulu sih ya, karena tadi sahamnya cenderung sideways. Jadi kalau misalnya mau beli bisa wait and see. Area level supportnya mungkin yang udah punya ya di 264, 260. Kemudian untuk resistnya di 280. Untuk saat ini sih volumenya belum ada potensi akumulasi yang besar gitu ya di saham Toto. Baik, selanjutnya kita ke Kebumen ini Bu, menanyakan saham konsumer INDF nyangkut di harga 6.800. Sell atau masih direkomendasikan hold Ibu untuk INDF? Oke, kalau misalnya untuk INDF ini memang dia konsisten yang membentuk lower low dan juga lower high. Jadi tren bearish gitu ya secara teknikal. Terus kemudian kita lihat kemarin juga baru dikeluarin dari MSCI juga kan ya untuk reporting di Februari. Jadi ini sebenarnya penurunannya sejalan juga sama pastinya akan ada outflow kalau misalnya keluar dari indeks tersebut. Jadi strateginya kalau di 6.800 sih itu udah cukup murah ya. Jadi marketnya udah pricing juga. Ya bisa di hold aja ya, mengingat ini sahamnya juga cukup defensif. Area level supportnya di 6.600, untuk resisten terdekat di 7.200. Itu untuk INDF. Baik, kemudian Bapak Victor dari Malang, BBNI kita pre-memori. Tadi juga kita sempat ulas dan masuk juga ke dalam saham pilihan pemirsa. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan saham koin Ibu, support kuat. Ini pertanyaan dari Bapak Purnomo. Hari ini koin mengalami koreksi cukup dalam. Supportnya masih terjaga tidak Bu? Baik, untuk koin kita lihat memang sejalan juga sama harga Bitcoin ya, yang saat ini udah turun 50% lah dari highest-nya. Dan kita lihat hari ini juga turun di 63.000 untuk Bitcoin-nya. Jadi memang harga saham koin ini juga koreksi gitu ya. Untuk area level supportnya di 1.500. Jadi ya bisa pertimbangkan untuk jaga level supportnya sih kalau memang udah punya. Karena kita lihat secara tren ini udah patah tren juga. Jadi ada reversal lah dari tren uptrend ya after dia IPO ke saat ini downtrendnya. Jadi kemarin reversal sedikit itu membentuk lower high-nya. Baik, selanjutnya ada Bapak Rahman Hakim dari Kalimantan Tengah ini menanyakan saham BP, apakah masih oke untuk jangka panjang? Untuk BP ini terkait dengan kemarin ada switch bisnis juga ya. Waste to energy. Jadi kalau kita lihat untuk BP secara teknikal sih memang dia strong uptrend gitu ya. Jadi koreksi hari ini ya adalah koreksi yang wajar. Kalau misalnya memang punya gitu ya di harga average bawah ya bisa di hold aja. Untuk area level resistnya harusnya bisa ke 300 ya, ke area psikologisnya 300 sampai 320. Itu untuk saham. Selanjutnya kita ke Medan, Ibu, ada Bapak Mahmudin Sregar, terima kasih juga bergabung, menanyakan UNTR sampai dengan akhir bulan. Sudah ambil posisi di 26.271. Di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan hari ini, UNTR berbalik menguat dan sudah kembali ke level 30.800-an. Strategi untuk memanfaatkan atau posisi menambah dari jumlah profit yang sudah ada. Resisten selanjutnya, Ibu, untuk UNTR? Baik, untuk UNTR ya, kita lihat memang ini jadi salah satu saham yang saham-saham defensif tadi ya, untuk yang mau dividen yield ya gitu, dividennya cukup tinggi ya, saham-saham UUT, saham-saham Astra gitu kan. Jadi kalau untuk secara teknikal ini memang udah tutup gap down ya untuk saham UT. Strategi seperti apa kalau misalnya belum punya ya bisa pertimbangkan untuk buy on weakness aja sih, mengingat marketnya kan masih cenderung volatile, jadi jangan dikejar ya, bisa pertimbangkan untuk buy on weakness aja. Kalau misalnya udah punya ya bisa pertimbangkan untuk taking profit jangka pendek ya di 31.900, 31.950-an. Profit taking sebagian Ibu atau seperti apa, singkat saja? Untuk profit takingnya bisa sebagian ya, karena kita lagi nunggu RPS juga kan. Untuk pembagian dividen. Ya, jawaban untuk Bapak Mahmudin Sregar dari Medan. UNTR hari ini berbalik menguat dan sudah kembali ke level 30 ribuan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IGX Channel. Dan pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Ibu Rati, terima kasih juga sudah berpartisipasi, Ibu. Sehat selalu, Ibu Rati. Terima kasih Pak Dep. Baik, terima kasih ada Ibu Rati Mustigoningsih, Financial Expert Ajaib. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David Sun Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.